sebelum ajal menjemput kita. Sebelum ajal menjemput kita. Sebelum semuanya tidak ada manfaatnya. Sebelum mata ini tidak bisa kita kedipkan. Sebelum datang suatu hari jari jemari ini tidak bisa kita gerakkan. Sebelum penyesalan dan tidak ada lagi manfaatnya kita menyesal. Bersungguh-sungguhlah antum menuntut ilmu. Hafalkan kitabullah. Perhatikanlah, berilah perhatian yang penuh kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatan, membaca, menghafal, memahaminya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada orang lain. Akhi, judul kita ini baru mukadimah ya. Judul kita pada sore hari ini judul yang berat rasanya untuk disampaikan. Judul yang sebenarnya saya sendiri menghindar untuk berbicara masalah ini. Karena saya sendiri tidak layak untuk bicara masalah seperti ini. Orang yang paling tahu kondisi saya bukan antum. Yang paling tahu diri saya adalah diri saya. Berat rasanya untuk berbicara masalah kematian. Padahal itu adalah kenyataan dan kebenaran. Syi'na am abaina, kita mau atau tidak mau pasti akan datang. Kondisi saya sebagaimana dikatakan oleh seorang bujangga Arab. Kondisi saya sebagaimana yang dikatakan oleh bujangga Arab. Ya'murun nasa bittuqa wa laysa bitaqiyyin. Tabibun yudawin nasa wa huwa saqimu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Kamu merintahkan orang untuk bertakwa. Kamu menakut-nakuti orang dengan kematian padahal kamu enggak takut dengan kematian. Kamu merintahkan orang untuk bertakwa padahal dirimu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi saya. Tabibun yudawin nasa wa huwa saqimu. Mana mungkin bisa seorang dokter yang sakit bisa ngobati siapa? Pasiennya. Dia saja di opnam. Sini selang, infus, sini pakai oksigen, suruh ngobati dok, obatin saya dong dok. Hati saya lagi galau dok. Gak mungkin. Inilah kondisi saya, makanya saya tidak layak sebenarnya untuk bicara masalah kematian. Padahal saya bukan termasuk orang-orang yang sudah siap untuk menghadapi kematian. Allah musta'an. Wa alaihi tuklan. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi apa boleh buat? Karena acara ini sudah ditetapkan dan judul sudah ditentukan, like or dislike katanya, mau dan tidak mau, saya harus mau. Jika ajalmu menjemput, jika ajalmu datang, bismillahi abda, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai obrolan kita masalah kematian. Jemaah, bicara masalah kematian amat sangat penting untuk kita kaji dan terus diniamkan di telinga kita. Mengingat kematian termasuk perkara yang amat sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengannya akan timbul kerendahan diri. Dengan mengingat kematian akan berkurang rasa ketamaan kita terhadap dunia. Dengan mengingat kematian jemaah, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Sang Khalik Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian, kesombongan yang terhuncam di dalam dada kita akan punah dan hancur dengannya.
Dengan mengingat kematian, sifat tawadhu akan kita miliki, insyaallah. Dengan mengingat kematian, kita bersungguh-sungguh untuk menyingkirkan lengan baju, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dengannya kita akan senantiasa mengoreksi diri kita kapan saja. Introspeksi diri, gak banyak melihat celah orang, tapi lebih kita cenderung melihat celah kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kata-kata al-maut, atau itu al-maut, kematian, dalam Al-Quran 164 ayat. Dalam Al-Quran disebutkan 164 ayat Allah menyebut kalimat al-maut, kematian. Kok seandainya kita baca satu demi satu di majelis ini sampai maghrib mungkin tidak selesai. 164 ayat. Bisa anda cari di Mu'jamul Fahras, Mu'jamul Quran, kata-kata al-maut, nanti keluar semuanya ayat-ayatnya. Yang punya kamus Al-Quran, Fathur Rahman fi Talibil Quran, itu juga disebutkan, juga kamus untuk kita nyari ayat. Antum mencari kata-kata al-maut, disebutkan dalam Al-Quran 164 kali dengan kalimat atau dengan kata-kata yang berbeda. Maksudnya kata-kata sebelumnya atau sesudahnya berbeda, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang berbeda, ala suwarin mukhtalifah. Naam. Dan Allah memvonis kita dalam Al-Quran bahkan bahwasanya kita akan meregut atau meneguk gelas kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian itu dengan kalimat yang sama. Itu diulangi 3 ayat dalam 3 surat. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam 3 surat dan 3 ayat. Ayat yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 185. Qala subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguhnya kalian akan disempurnakan dari apa yang kalian usahakan dari amal soleh, sehingga kalian akan mendapatkan pahalanya dengan sempurna di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa ubaida, zuhziya ubaida, barang siapa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, faqad faz wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia dimasukkan ke surganya Allah, jannahnya Allah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia tidak lain tidak bukan adalah permainan yang menipu, kesenangan yang menipu. Allahumma musta'an. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat selanjutnya dalam surat Al-Anbiya 35 dengan nada yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan kami menguji umat manusia, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan.
sebagai cobaan dan ujian bagi kalian. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Ankabut, ayat 57. Al-Ankabut ayat 57. Wa qala subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ikhwan, 15 abad yang silam kita sudah divonis oleh Allah dengan mati. Sebelum kita terlahirkan di dunia, Allah telah memvonis kita akan mati, memvonis kita dengan kematian. Sehingga kalau jiwa manusia itu paham akan hakikat yang satu ini, tidak akan mungkin dia bersifat sombong kepada Allah, menolak kebenaran dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang-orang ahli bid'ah di luar sana, orang-orang ahli maksiat di luar sana memahami ayat ini, mendengarkan petuah ilahi yang satu ini, bahwasanya mereka sudah divonis oleh Allah dengan kematian, bisa jadi mereka kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kenapa kita selama ini lancang? Kenapa selama ini kita lalai, berani menolak kebenaran dan menghina manusia? Mungkin diantaranya kita lalai dengan yang satu ini. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya ikhwani, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menuturkan, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad, Rasulul Mustafa wa Nabiyul Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ilayna turja'un. Katakanlah kepada mereka bahwasanya malaikat akan mematikan kalian, malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencabut kematian, malakul maut yang ditugaskan untuk mematikan umat manusia, pasti akan datang, pasti akan mematikan kalian dan kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu paling tidak ada pertanyaan pada diri kita, terbesit dalam benak kita ada kata-kata, ilaina tadhhab ya Umar, kemana engkau akan pergi wahai Umar? Ketika kita mau melangkahkan kaki menuju kemaksiatan, ingat bahwasanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya dan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia, saghiraha wa kabiraha, kecil maupun besar. Apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat seperti ini, Allahu Akbar, kita bisa mengengkang hawa nafsu kita. Dengan kita mengingat seperti ini, bahwasanya kita akan dikembalikan oleh Allah, mempertanggungjawabkan segalanya, insya Allah keluapan hawa nafsu, gejolak syaitan yang ingin menguasai diri kita akan sirna dan melemah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menahan hawa nafsunya karena takut kepadanya, surga jaminannya, surga jaminannya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah berikan, Allah sediakan, Allah jaminkan bagi orang-orang yang senantiasa takut dan takwa kepadanya. Naam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan ayat yang satu ini ditujukan langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun
thumma ila rabbika turja'un. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, ini ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Wa innahum mayitun, sebagaimana mereka orang-orang sebelum kamu juga sudah mati. Dan mereka semuanya manusia akan mati. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan wahai Muhammad. Kalau khitab ini, ayat ini disampaikan oleh Allah, ditujukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yang sudah dijamin kebaikan baginya dunia dan di akhirat, telah diampuni dosanya yang telah lampau dan apa yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Sudah selayaknya ayat ini ditujukan kepada kita yang belum jelas jalur yang kita tuju, ilal jannati am ilan nar, ke surga atau ke neraka, yang belum jelas tujuan terakhir kita. Hendaknya ayat seperti ini lebih layak kok ditujukan kepada kita. Allah musta'an. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut dengan pasti. Telah datang sakaratul maut dan pasti akan datang sakaratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang mana kebanyakan kalian kabur dan lari darinya dan takut. Makanya saya orang yang paling gak layak untuk bicara masalah seperti ini. Saya orang yang paling tahu akan kondisi diri saya. Nah, semuanya kita takut akan kematian ya kawan. Kita banyak lalai dan kabur darinya tanpa kita sadari. Lihat ulah manusia di muka bumi ini. Kok kita lihat dari melek mata sampai tidur kembali, berbicara bohong, dusta, mengingkari janji, nipu saudaranya sendiri, jualan barang yang buruk dikatakan baik, bermaksiat di siang bolong gak malu, nenggak homer di pinggiran jalan gak malu. Rasanya kok dilihat perbuatan mereka, rasanya kok gak mati orang ini, rasanya tidak akan mati mereka. Kok dilihat tingkah lakunya, masya Allah, gembleleng, gemblindi, segala macam, menolak kebenaran, menghina orang lain. Rasanya kayak tidak akan mati mereka rasakan. Dan lah banyak orang-orang yang lalai, lari, maksudnya lari, meninggalkan kematian karena lalai mereka terhadap kematian. Padahal ini adalah sudah menjadi kepastian bagi setiap hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Maka subhanahu wa ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wa qala subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walawla walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falawla idza balagatil hulqum, dan tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, kematian sudah mulai menyedak masuk ke kerongkongan, maksudnya dicabut, nyawa itu mulai dicabut dan sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada waktu itu melihatnya dengan jelas, kematian ada di depan mata. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat daripadamu, akan tapi kalian tidak mengetahuinya. Wa qala subhanahu wa ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhum, katakanlah Muhammad, sungguhnya kematian yang mana kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, dalam ayat yang lain, meskipun kamu itu ada di gedung pencakar langit, tebalnya 1 meter,
1 meter, setebal apapun, bahkan mau dilapisi baja sekalian, tetap namanya kematian pasti akan datang. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan beritakan dan membeberkan segala apa yang kalian perbuat selama di dunia. Allah musta'an. Sehingga dalam surat Al-Kahfi disebutkan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Sampai orang-orang yang mujrim, fasik, kafir, munafik, musyrikun, mereka kaget ketika melihat catatan bukunya, catatan amalnya. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Gak kecil, gak besar, semuanya tercatat dengan baik dan rapinya, secara terperinci, gak ketinggalan sedikit pun. Wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan ada di depan mata. Yang tersisa hanya sebuah penyesalan. Yang tersisa hanya sebuah penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya menyesal. Dan sebelum ini terjadi jemaah, mari kita koreksi diri kita, mari kita benahi diri kita, dan terus kita berkomitmen untuk meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idil masaq fala saddaqa wa la shalla. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan dengan penuh keimanan wahai saudaraku, kalla balagatit taraqi, tidak, sekali-kali tidak, janganlah kalian berbuat seperti itu. Maksudnya kemaksiatan dan kelalaian. Ingatlah tatkala kematian sudah sampai di kerongkongan, atau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Wa qila man raq, ketika orang dalam sakaratul maut, orang saking paniknya, bagaimana ini, bagaimana ini, panggil dokter, panggil dokter. Qila man raq, siapa yang bisa menyembuhkan ini? Siapa yang punya jampa-jampi yang bisa menolak kematian? Qila man raq, dokter mana yang bisa menolak kematian? Sampai ada seorang pujangga Arab mengatakan, ya jemaah, pujangga Arab mengatakan, malit tabibi bitibbihi wa dawaihi, inna tabiba bitibbihi wa dawaihi la yastati'u daf'a nahbin qad aba, la yastati' difa'u nahbin qad ata. Sungguh aneh seorang dokter itu. Dia banyak dicari oleh orang untuk mengobati penyakitnya. Ternyata dia sendiri tidak bisa mengobati kematian dan menolak kematian. Inna tabiba bitibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'an nahbin qad ata. Ma lit-tabibi yamutu bida'il ladhi qad kana abra'a mislahu fima madha. Matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a aw ba'ahu wa man ishtara. Seorang dokter sering kita lihat, dia bisa mengobati pasiennya tatkala pasien itu mengidap penyakit gula. Ternyata dia mati gara-gara gula juga. Banyak dokter bisa menyembuhkan stroke, tapi dia mati juga dengan stroke. Ma lit-tabibi yamutu bida'il ladhi qad kana abra'a mislahu fima madha. Banyak dokter yang mati padahal sebelumnya dengan penyakit yang mana dia sebelumnya menyembuhkan penyakit itu pada orang lain, tapi dia mati dengan penyakit yang sama.
matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa aw ba'ahu wa man ishtara. Dokter mati, yang diobati juga mati, yang buat obat juga mati, penjual obat juga mati, dan yang membeli juga mati. Allah musta'an. Wakilah man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang punya jampi-jampi yang paling dahsyat sedunia ini? Bisa menangkal kematian? Wakilah man raq. Wa dhanna annahu al-firaq, sudah tidak ada harapan, dia yakin ini adalah perpisahan. Faltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Dan tatkala betis bertaut dengan betis, maksudnya biasanya kok orang mati jamaah, dan ini bisa dibuktikan, dicek nanti ketika orang mati itu, ketika sakaratul maut dan tatkala dia mati, biasanya diikuti oleh gerakan kakinya sampai menyilangkan kakinya, kaki kiri atau kaki kanan menyilang seperti ini atau seperti ini, saking dahsyatnya dan beratnya sakaratul maut. Wa na'udzubillah min sakaratil maut. Fataffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Dan kepada Rabb mereka akan dikumpulkan. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami semuanya, orang yang hadir di majelis ini tanpa terkecuali, dalam sakaratul maut ya Allah. Amin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dan bermegah-megah dalam masalah dunia telah melalaikan kalian, melalaikan kalian dari tujuan kalian diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melalaikan akan tauhid kepada Allah, melalaikan akidah sahihah, melalaikan untuk komitmen terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalaikan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalai sehingga kita tertipu dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai datang ajal menjemput kalian dan kalian pun juga akhirnya masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan. Naam. Mabaluhu Waqala seorang pejangga mengatakan, kam kunta ta'rifu man sama fi salafin min baini akhin wa ihwani wa jirani afnahumul maut fastabaqaka ba'dahu hayyan fama aqrabul qasi min ad-dani ila mata yu'ammiru al-insanu maskanahu ila mata yu'ammiru al-insanu maskanahu wa akhiru maskanihi qabrun lil insani. Sampai kapan orang itu membangga-banggakan, meninggikan bangunannya, bermegah-megah dalam hidupnya? Subhanallah, punya rumah buat villa lagi di puncak, gak puas. Setiap puncak di Indonesia ini dia punya villa. Sampai kapan kita bermegah-megah seperti ini? Sampai kapan kita dilalaikan seperti ini? Padahal rumah kita yang sebenarnya jamaah, rumah kita yang hakiki ya jamaah, 2 kali 1 meter, 2 kali 1 meter kurang lebih. Qabrun lil insani, inilah rumah kita. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali janganlah kalian melakukan seperti itu, dan pasti kalian akan mengetahui akibat apa yang kalian lakukan.
Tsumma kalla sawfa ta'lamun, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi, ada ta'kidul lafzi. Ini penekanan dengan lafaz yang sama. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali kau lakukan, dan pasti kalian akan tahu akibat dari apa yang kalian lakukan. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali jangan, dan seandainya kalian mengetahui akibat dari perbuatan kalian nanti di hari kiamat dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Jahim, neraka yang menyala-nyala. Ta'udzubillahi min dzalik. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin, dan kemudian pasti kalian akan melihatnya dengan mata keyakinan, masih dengan mata kepala kita. Bahasanya adab ada di depan mata kita. Kapan? Kalau kita terlalaikan dengan dunia. Wa ma mata'ul hayati dunya illa wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ini yang lebih berat lagi jemaah. Kemudian kita akan dimintai segala pertanggungjawaban. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari segala apa yang kita lakukan. Bahkan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, umur, kesehatan, masa muda, ilmu yang kita dapatkan akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ya akhi, umur kita untuk apa kita gunakan? Kesehatan yang dikandung badan untuk apa kita habiskan? Masa muda ya ikhwan, ya akhi, lihat orang-orang di sekitar antum. Subhanallah, paman-paman kita, kakek-kakek kita, toh kita nanti akan seperti mereka. Jenggot yang putih, badan yang bungkuk, anggota badan yang lemah. Untuk itu para pemuda yang dirahmati oleh Allah, para pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah, siapkan pertanyaan Allah dari sekarang. Curahkan potensi yang kamu miliki untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perjuangkan agama Allah ya ikhwani. Wahai anak-anak muda, ingat siapa yang di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf. Siapa mereka kalau bukan anak-anak muda yang telah menorehkan jiwa dan harta mereka untuk agama, sehingga nama mereka terabadikan oleh sejarah karena jasa mereka yang besar terhadap agama ini. Saudaraku anak muda, sekali lagi persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wallah wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kalian akan ditanya nikmat yang telah kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk apa engkau gunakan? Naam. Ikhwan dan juga saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ingat, kekayaan ini sama sekali tidak menunjukkan kalau Allah itu cinta dengan Anda. Kepada saudara-saudaraku yang diuji dengan kekayaan, ingatlah wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, kekayaan ini adalah cobaan buat Anda. Kekayaan ini tidak menunjukkan kalau Allah itu mencintaimu. Tidak. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Tidaklah harta dan anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepadaku, kata Allah. Bukan harta dan anak-anak yang banyak, tinggi derajat dan martabat yang kalian miliki, itu menunjukkan kalau kalian itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Anda sama sekali, kecuali orang-orang yang berharta dan dilandasi hartanya dengan keimanan. Nafkahkan dengan harta antum untuk membela agama Allah.
infakkan harta antum untuk membela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela dakwah ini, bela sunnah ini dengan semampu anda. Nah, sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah saudagar-saudagar yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya kita dengan mereka, tapi sama sekali harta mereka tidak menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan semuanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang suatu hari, wahai saudaraku, tidak ada lagi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaat harta dan anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bertauhid, berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Allahumma musta'an wa alaihi tukulan wala haula wala quwwata illa billah. Kepada saudara-saudaraku, kepada saudara dan saudariku yang memiliki potensi atau posisi di masyarakat yang tinggi, gunakan posisi ini untuk membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, membela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pun dalil dalam sunnah. Jadi kita sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan masih banyak lagi. Ini hanya berapa yang saya sebutkan. Bahkan mungkin masih ada ratusan lagi yang belum kita sebutkan, karena ada 164 ayat yang menyebutkan akan kematian dalam Al-Quran. Ada pun hadis yang terkenal, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhimil ladzat, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat kematian. Iya, betul sekali ya ikhwan, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan banyak mengingat kematian, jelas kita lebih mudah untuk introspeksi diri. Dan sudah saya sebutkan di depan tadi, dengan banyak mengingat kematian, kita semakin sungguh-sungguh dan bersemangat, tidak iri, tidak dengki dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Naam, dan yang lainnya. Jelas inilah wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, bukan berarti kepada sahabatnya saja, untuk umatnya semuanya, untuk memperbanyak mengingat kematian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, dari kota Madinah ke Mekah, dari kota Madinah ke Mekah. Wallahu ta'ala a'lam. Seingat saya ini tatkala beliau mau menaklukkan kota Mekah. Di antara Mekah dan Madinah itu ada sebuah desa namanya Abwa, di mana ibunda tercintanya Rasulullah SAW meninggal dunia di desa ini dan dikuburkan di desa ini. Rasulullah SAW tatkala sampai di Abwa, faraqas sahabah, meninggalkan sahabat, dan kemudian beliau jalan sendirian menuju sebuah tempat. Sahabat tidak membiarkan, karena saking besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW, tidak dibiarkan Rasulullah SAW sendirian. Kemudian Rasulullah SAW sampai di kuburan tersebut, fabaka, beliau menangis. Abka man haulah, dan para sahabat yang hadir di sekitar beliau juga ikut menangis.
Qalu ma yubkika ya Rasulullah. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Rasulullah SAW menjawab, ista'adantu Rabbi li an astaghfira bi ummi. Ista'adantu Rabbi an astaghfira li ummi wa lam yu'dan li. Wasta'adantuhu fi an azura qabraha fa adina li. Fazurul qubura fa innaha tudakkirul maut. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mintakan ampunan untuk ibuku, tapi tidak diizinkan untukku. Tapi Allah tidak mengizinkanku, kata Rasulullah SAW. Allah musta'an. Ya Rabb, Allah musta'an. Bagaimana perasaan anda, wahai saudaraku, seandainya kita tidak diperbolehkan mohonkan ampunan untuk ibu kita? Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Rasulullah SAW adalah bashar. Beliau bersedih, beliau bisa menangis, beliau bisa sakit seperti kita. Beliau juga bersedih tatkala tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mintakan ampunan untuk ibunya. Kenapa? Kenapa? Karena ibunya mati dalam kondisi musyrikah. Dan banyak orang yang nggak percaya dengan hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW minta izin kepada Allah untuk minta ampunan. Ya Allah, ampunilah ibuku. Nggak diizinkan, karena tidak diperbolehkan kita mintakan ampunan kepada orang yang kafir, musyrik. Dan ibunya Rasulullah SAW mati dalam keadaan syirik. Dan beliau menangis. Kemudian beliau minta izin lagi, fasta'adantuhu an azura qabraha fa adina li. Dan aku minta izin lagi kepada Allah untuk bisa mengunjungi kuburannya, dan baru diizinkan. Fazurul qubura fa innaha tudakkirukumul akhirah. Untuk itu kunjungilah kuburan, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada hari kiamat. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudakkirukumul akhirah. Fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk mengunjungi kuburan. Sekarang kunjungilah kuburan. Karena Rasulullah SAW melarang disebabkan para sahabat masih baru masuk Islam, takut kau terjatuh pada perbuatan syirik dan kemungkaran yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Rasulullah SAW melarang, jangan pergi ke kuburan, jangan berkunjung, jangan ziarah. Tapi tatkala Rasulullah SAW melihat akan kuatnya tauhid para sahabat, dan tatkala beliau sudah di Madinah, Rasulullah SAW menghapus hukum yang lama. Di dunia dilarang, kemudian dibolehkan. Fazurul kubur fa innaha tudakkirul akhirah fa innaha tuzahhidu fid dunya. Membuat kita bisa zuhud terhadap dunia, bisa zuhud, bisa lapang dada dalam menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan nikmat, kita bersyukur. Dicoba, kita bersabar, karena kita paham semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudakkirul akhirah, dan mengingatkan akan alam akhirat. Ikhwan, dalam hadis yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa hamila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah amani. Namanya orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, namanya orang yang cerdas, al-kayyis, al-dhaki, orang yang bisa merendahkan dan menahan gejolak hawa nafsunya. Ini baru orang yang kuat dan cerdas, smart. Ini baru orang yang smart, orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mencari perbekalan amal soleh sebanyak-banyaknya.
untuk setelah kematian, untuk hari kiamat. Tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailun hal tahishu ila al-fajr. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asihina min ad-dahri. Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak tahu apabila malam telah tiba, apakah kalian yakin bisa hidup sampai besok pagi. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, sholat isya berjamaah dengan jamaah, menjelang subuh dia sudah tidak bernyawa. Berapa banyak orang yang sehat walafiat, dia mati tanpa ada sebab, ya ikhwan. Dan berapa banyak orang yang sakit menaun, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, divonis oleh dokter bahkan umurnya tinggal sekian bulan, ternyata tidak mati-mati. Ya akhi, kematian adalah rahasia ilahi dan kita tidak tahu kapan datangnya. Untuk itu persiapkan diri antum, mari kita siapkan diri kita, cari perbekalan sebanyak-banyaknya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya Subhanahu wa ta'ala, fa ulaika humul faizun, mereka lah termasuk orang-orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, ini perintah dari Allah, dan perintah punya makna kewajiban. Wal amru yaqtadil wujub, ini istilah yang dibuat oleh para ulama usuli. Perintah mengandung makna kewajiban. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Kemudian ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang pandai. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang senantiasa menahan gejolak nafsunya dan mempersiapkan dirinya mencari perbekalan amal saleh untuk kematian. Wal ajiz, adapun orang-orang yang bodoh dan lemah, idiot, bahlul, al-jahil, al-ghabi, man atba'a nafsahu hawa. Ini yang sebenarnya ghabi, idiot yang sebenarnya di sini, yang senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Apa yang diikuti oleh hawa nafsunya dia turuti, apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya dia laksanakan, apa saja. Wa inna nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu ini senantiasa merintahkan manusia kepada keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Mengikuti hawa nafsunya, berbuat maksiat semau dia, melek mata sampai tidur, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Ya semoga Allah mengampunilah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamanna minallahi amani wa tamanna 'ala Allahil amani. Jelas ini adalah kebodohan yang nyata. Enggak berbuat, bahkan menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mengharapkan ampunan. Kalla, mustahil, mustahil orang seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik, berbuat kufur, berbuat bid'ah mukaffirah, na'udzubillah, kemudian mengatasnamakan ini ibadah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamu ala afiyah. Ikhwan, tinggal 10 menit kami berpesan kepada saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang perlu kita siapkan menyongsong kematian. Pertama, islahun nafs, kita perbaiki diri kita. Apa yang diperbaiki? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aqidah sahihah, aqidah yang sahihah, dan jauh dari segala kesyirikan dan orang-orangnya dan ahlinya, dan jauh dari segala yang bisa merusak tauhid yang mulia ini. Naam, selanjutnya ya ikhwan, kita menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah
turunkan dan Allah bebankan kepada kita. Yang paling penting adalah salat 5 waktu berjamaah. Salat waktu berjamaah, menjaga salat waktu berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid-masjid yang dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datangkan, langkahkan kaki, paksa, bangun pagi, datang ke masjid, ayunkan kaki, sing-singkan lengan, baju sungguh-sungguh. Sebelum datang satu hari kaki ini nggak bisa dilangkahkan. Berapa banyak kita kunjungi orang sakit, ya Allah ya Rabb. Berapa banyak kita temui orang-orang yang sakit kronis. Tatkala kita tanya, kalau sudah sembuh, apa pengen apa bu? Pengen apa bude? Pengen apa pak? Banyak di antara mereka yang mengatakan, saya pengen puasa Ramadan Ustaz, Allah Ustaz, tapi Allah tidak mengizinkan. Saya pengen umrah dengan anak-anak saya dan cucu-cucu saya, tapi Allah tidak mengizinkan. Saya pengen sholat berjamaah sekali aja saat di masjid, tapi Allah tidak izinkan. Ya akhi, kalau antum tahu apa yang diinginkan orang-orang yang sudah dikubur di tanah, di dalam kuburannya, apa yang mereka inginkan, apa yang antum inginkan, siapa yang bisa menjawab? Apa yang mereka inginkan? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah mati? Atau apa yang diinginkan orang-orang kafir, musyrik, mujrim, fasik, munafik yang sudah mati? Apa yang diinginkan? Hah? Enggak jelas. Kembali ke dunia, ahsan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Dibuka, dengarkan penuh dengan keimanan. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Qala kalla innaha kalimatun hiya qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dengarkan ini, rintihan penyesalan mereka tatkala ajal maut menjemput. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia sedetik aja ya Allah, biar aku bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak usah pakai asyhadu alla ilaha illallah, biar cepat ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, aku pengen tahu sunnahnya Rasul. Ya Allah, aku pengen menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sekejap aja, sejam aja ke dunia ya Allah. Yang orang-orang yang beriman pengen memperbanyak keimanan dan ketakwaan, kesolehannya. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku pengen berjihad kembali, pengen mati syahid lagi. Aku pengen sholat berjamaah. Aku pengen di saf depan terus. Aku nggak mau jauh dari imam. Aku pengen sholat di belakangnya imam langsung. Ya Allah, aku pengen pakai cadar ya Allah. Aku pengen menutup aurat dengan sempurna. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Kalla, dijawab oleh Allah, tidak mungkin. Itu hanya angan-anganmu saja. Wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kamu dan di belakang kalian ada alam barzakh yang sudah menanti sampai hari kiamat. Sebelum ini semuanya terjadi, mari kita berbekal dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Selanjutnya, al-ihtimam bil Qur'ani was sunnah. Perhatian kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tilawatan, baca, mentadaburinya, bacanya dengan benar. Jamaah, saya tidak yakin jamaah di sini ini bacaannya sudah mustaqim dalam qiraahnya. Lafaz, makhraj hurufnya bagus, tajwidnya tepat, sifat-sifat hurufnya harus dijaga ketika membaca Al-Quran. Tidak itu saja, ditadaburi, dipahami maknanya, tafsirannya, kemudian diamalkan. Dan inilah metode belajarnya para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihafal. Ya jamaah, malu jamaah, malu kok kita mati di dada kita tidak ada hafalan Al-Quran. Malu jamaah, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dada kita tidak ada Al-Quran. Maksudnya kita tidak hafal Al-Quran, tidak hafal surat dalam Al-Quran. Kok baca dalam surat cuman kul a'udzu birabbin nas, terus ngaku salafi. Salafi harus perhatian terhadap Al-Quran, gak cuman yang dihafal kulhu dan kul a'udzu birabbin nas. Salafi bukan hanya jenggot dan celana gantung yang jadi kebanggaan, tapi juga salafi orang yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Wa
innahu ladikrul laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Al-Quran ini adalah kemuliaan bagi Rasulullah SAW dan bagi umatnya Rasulullah SAW. Fasawfa tus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat tentang Al-Quran ini. Dalam riwayat yang lain, dalam Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, wal Qur'anu hujjatun laka ma'alaik. Al-Quran ini hujjah bagi kamu yang siap memberikan syafaat kepadamu, membela habis-habisan di sisi Allah. Atau sebaliknya, penggugat yang memberatkan kita dan menyeret kita di hari kiamat dan menyeret kita ke api neraka, naudzubillah. Ya ikhwan, Al-Quran bukan hanya pajangan di bifet atau di rak buku, tidak. Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah, wahyu minallah, yang dititipkan untuk umat ini sebagai petunjuk dan keselamatan bagi seluruh umat manusia, bagi kaum muslimin. Jaga ini Al-Quran, belajar sungguh-sungguh, sisingkan lengan baju anda, bersemangatlah untuk mempelajari Al-Quran. Wallah, anak katakan, anak malu bersumpah atas nama Allah, malu orang yang gak bisa baca Al-Quran, malu orang yang gak punya perhatian terhadap Al-Quran. Nah, dan perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, gak cuman kita perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah SAW itu ya zahir ini saja, enggak. Sunnahnya beliau harus kita jaga. Latihan menghafal hadis lah, Arba'in Nawawi yang singkat, simpel, hafalkan, pahami artinya, naam, amalkan. Ini menunjukkan kalau kita benar-benar mencari bekal untuk kematian. Al-hirs ala mujalasatis salihin, sungguh-sungguh dekat dengan orang, sungguh-sungguh dalam berteman atau mencari teman dengan orang-orang yang saleh. Sering duduk bersama orang-orang yang saleh, dengan para ustadz, minta taujih dan nasihatnya, wal irsyadatnya. Naam, minta bimbingan mereka. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim dan saleh, orang-orang yang tidak akan pernah merugi kalau orang itu duduk dengan mereka. Tidak akan pernah kecewa orang itu kalau mereka duduk bersama orang-orang yang saleh. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Berbekallah dengan banyak menghadiri majelis ilmu, karena keimanan dan ketakwaan ini tidak bisa menebal dan kuat. Benteng ketakwaan ini tidak bisa kuat dan kokoh kalau nggak didasari dengan ilmu syar'i. Tidak bisa, tidak bisa main-main. Keimanan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Sahabat dia taruhkan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan main-main, bukan sendaguro. Mereka bekali dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian mereka amalkan, sehingga naam, keberkahan ilmu itu ada pada diri mereka, keimanan dan ketakwaan, tauhid mereka kuat, tebal, sehingga kita tahu sosok seorang sahabat, bagaimana riwayat mereka. Subhanallah, sampai kadang-kadang kita nggak habis pikir, kok ada ya orang seperti ini, dan tidak bisa dibuat-buat, ikhwan. Yang terakhir, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dakwah, nasihati orang lain, ingkari kemungkaran di sekitar kita dengan jalan yang baik, bukan dengan jalan yang mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar laisa bil munkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, lemah lembut, nasihati dengan sendirian. Masya Allah, sampaikan ayat, satu hadis, takut-takuti dia akan adab siksa Allah. Amar ma'ruf nahi munkar ya ikhwan. Togel di mana-mana menyebar, Masya Allah. Kemaksiatan di mana-mana menyebar. Kita melihatnya, jangan diam. Ingkari semampu antum. Kok bisa dengan tangan, alhamdulillah. Kok enggak, paling enggak nasihat dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik. Kok anda ingkari dengan hati antum, tinggalkan, dan tinggalkan orang-orangnya.
Ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang komitmen dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang akan senantiasa dikokohkan hatinya di dunia dan di akhirat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Anda sebenarnya enggak menerima pertanyaan. Ini ditanyakan pada Ustaz Mubarak saja, jangan ditanyakan pada saya ini. Nah, kalau Ustaz ini yang layak menjawab Ustaz Mubarak sebenarnya. Ini sudah adzan juga ya kan. Nah, jadi sesi pertanyaan dibuka atau enggak ini? Ana hitung pertanyaannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas, imamnya kota Madinah. Ketika ada seorang dari Damaskus datang membawa kurang lebih 60 pertanyaan. 60 pertanyaan. Yang dititipkan itu pertanyaannya bukan satu orang tanya 60 pertanyaan. Enggak, ini titipannya orang-orang Suriah, orang-orang Damaskus dan sekitarnya. Kamu kan mau umroh, saya nitip ya, tanyakan pertanyaan ini kepada Imam Malik. Beliau jawab berapa pertanyaan, ya ikhwan? Beliau jawab pertanyaan cuma 4 atau 3 saja dari 60 pertanyaan. Nah, saya ditanya 12 ini. Kok Imam Malik sampai cuma menjawab 4? Imam Malik bin Anas sampai yang bertanya ini bertanya, kaget. Ya Imam, anta Imam Darul Hijrah, anta Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. La tadri? Gimana kamu ini? Sejauh-jauh dari Damaskus datang ke sini bawa titipannya orang pertanyaan, terus kamu tidak tahu. Yang dijawab cuma 3 atau 4 pertanyaan. Apa jawabannya Imam Malik bin Anas? Beliau dengan tawadhu'nya beliau mengatakan, "Qul wa man wara'ak ana malikan la yadri." Katakanlah kepada orang-orang Damaskus dan orang-orang sekitar Damaskus, katakan kepada mereka, kalau Malik benar-benar tidak tahu. Ana tidak tahu. Ini fatwa ya ikhwan. Fatwa enggak ringan. Menjawab pertanyaan itu tidak ringan. Wallah. Dan bertanya, berarti karena berfatwa ini. Man ahlul fatwa? Siapa yang layak untuk berfatwa? Nah, saya cuma takut kalau salah, sesat dan menyesatkan. Allah musta'an. One juice one day, gitu ya. Ini apa ini? Bagaimana hukumnya tentang mengaji dengan kelompok orang yang sekarang ini marak gerakan baca Al-Quran 1 juz 1 hari? Maksudnya gimana? Anda tidak paham ini. Baca Al-Quran kenapa harus cari kelompok? Ya ikhwan, antum ala ni'mah, antum ini berada di atas nikmat yang agung. Di Surabaya ada Ali bin Abi Thalib, Al-Asatidah, Masya Allah, Ustadz banyak. Dan anak tahu mereka bacaan Al-Qur'annya bagus. Belajar dari ustadz-ustadz ini. Kok pengen tahsin Al-Qur'an? Kok baca Al-Qur'an baca di rumah, kenapa harus kelompok-kelompok one juice one day? Maksudnya apa ini? Belajar dengan ustadz yang qiraahnya bagus, qiraahnya baik, yang punya kemahiran dalam qiraah. Tajwid, maksudnya qiraah ini ada tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, paham? Belajar dari mereka, dan banyak di sini. Ustaz-ustaz ada yang bisa insyaallah. Dan bahkan mereka banyak yang hafal Al-Quran. Dan anak Masya Allah kemarin sholat maghrib di Masjidul Haq, Masjid Al-Haq. Ini terkenal di kalangan ikhwah sini. Gak tahu di mana ya itu. Saya ngisi kajian, habis itu maghrib saya sholat, imamnya alumni dari sini. Subhanallah, qiraah hadbah jamilah, qiraahnya Masya Allah jamilah.
Qiraahnya Masya Allah ajibah, qiraah yang subhanallah, saya bangga sekali dengan bacaannya. Ana lupa namanya, belajar dari beliau, Ustaz Jamil, belajar dari beliau. Dan saya yakin gak cuma beliau aja kan alumni dari sini, banyak belajar Al-Quran. Naam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis Muawiyah riwayat Bukhari. Naam, selanjutnya sudah ikhwan, sudah maghrib. Cukup insyaallah satu saja. Nah, ini nanti ditanyakan sama Ustaz Mubarak aja. Barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ukariru syukri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ali bin Abi Thalib, mansubin wal asadidah semuanya, dan juga kepada panitia Bu Eni dan rekan-rekannya dan semuanya ikhwah yang telah bahu-membahu menyukseskan acara kita ini dan kajian kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan balasan yang baik. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.